Hai, halo semuanya, ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema pesan semesta. Maaf, pesan semestanya lama sekali, nggak lama sekali ya, telat beberapa hari dari full moon. Karena aku sakit ai sempat dirawat 2 malam di RS. Jadi kemarin aku daki gunung. Bukan daki sih. Lagi ada acara ke Gunung Batur. Nah, di sana pulang dari sana aku muntaber. Oke, kita lanjut dulu ke readingan. Oke. Sebelum reading seperti biasa ya, kita akan ritual candle terlebih dahulu. Ritual candle kita malam ini adalah untuk memproteksi. Aduh, kenapa ini? Sebentar, biar nggak kebakar. Readingannya tentang pesan semesta. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Ketaruh di sini. Jadi aku juga sengaja nih pasang lilinnya untuk memproteksi kita semua dari energi negatif ya. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir. Lupa, aku akan kirim telepati aroma protection buat kalian semua. Kita semua selalu terjaga dari energi-energi negatif di sekitar kita. Oke? Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel aku. Mudah-mudahan dapat manfaat dan pesan positifnya. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebon. Sambil aku disclaimer ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini jika di pesan ini ada kaitannya dengan urusan asmara. Jadi kalian harap bijak dalam menyikapi readingan aku. Belum tentu resonate untuk semua orang ya, karena ini readingan general kolektif. Kita cek dulu energi kalian. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, aku sudah buka kembali. Kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk juga silakan pesan, ada di linknya, katalognya juga ada nomor HP-nya di situ, nomor WA ya. Buat yang di luar negeri udah bisa pesan ya, aku udah sampein juga kemarin yang Taiwan, Hong Kong, Dubai, Arab, Malaysia, Singapura. Jadi kalau kalian tanya, emangnya apa istimewanya produk Mami? Produk Mami diisi energi kalian sesuai nama, weton, tanggal lahir, zodiak, semuanya dimasukin, astrologinya juga ya. Oke, kita lanjut ke readingan energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada growth ya. Full moon ini, ya full moonnya Capricorn ya kalau nggak salah. Pertumbuhan, pas banget nih ya. Ada grow up dalam diri kalian. Jadi ada yang bertumbuh atau sudah bertumbuh tinggal dipetik. Tapi di sini kalau aku lihat banyak yang keeping zero ya, mulai dari awal lagi. Kayak kalian ngerasa kemarin sudah di posisi 80% mungkin melakukan suatu perubahan, tapi kok down lagi, balik lagi ke nol. Tapi nggak apa-apa, itu proses ai aku.
Energi kalian di sini movement ya, di sampai full moon ke depan ya, 1 bulan ini ada movement, ada perpindahan, ada transformasi yang terjadi. Movement ini banyak sih, mungkin kalian merencanakan ya movement dalam bentuk move on dari seseorang, atau movement memang ada perpindahan, entah ini kerja, tempat tinggal, tapi ada rencana ingin meninggalkan sesuatu yang ada di belakang sana, atau sesuatu yang udah menjenuhkan dan membosankan, apalagi kalau toksik. Kemudian ada abundance, ada keberlimpahan, ada berkah, dan banyak yang lagi mengejar cuan saat ini, banyak yang lagi ngejar koin-koin, pundi-pundi. Banyak yang lagi ngumpul sepertinya untuk akhir tahun. Ya, kemudian ada caution. Nih, kalian lagi mengamati satu situasi di mana kalian tahu bahwa itu adalah tanda, adalah sinyal. Kalian lagi mencari sinyal yang diberikan oleh semesta, atau jangan-jangan ada yang menunggu sinyal dari seseorang juga bisa nih. Ya, jangan sampai bertepuk sebelah tangan aja. Oke, kemudian ada misteri. Kalian lagi ingin memecahkan satu misteri. Kalau aku lihat, mungkin ada sesuatu yang selama ini membuat kalian penasaran atau menggantung nih dalam situasi yang kalian hadapin. Kalian lagi mencoba mencari entah ini mata rantainya atau mencari selanya supaya kalian tahu ya ada apa sih sebenarnya di balik misteri tersebut. Jeng jereng. Kemudian ada isolation, lagi banyak yang mengasingkan diri atau lebih banyak yang senang menyendiri, menarik diri, dalam artian gak mau terlalu sibuk dengan hingar-bingar entah apapun itu di luar sana ya. Kalian lagi banyak berfokus sama diri sendiri. Bagus. Oke, kita lihat energi kalian atau situasi kalian saat ini sebelum masuk ke pesannya dari tarot. Jadi aku tuh nggak bisa ketemu banyak orang ya. Jadi kemarin itu ada acara, Mbak Haikal lagi mengukuhkan anak didiknya yang tarot. Kalau kalian juga mau belajar tarot bisa tuh ya, atau shamanik, dia buka kelas. Nah, jadi aku ke sana ikut mengukuhkan. Nah, di sana banyak ketemu orang-orang baru. Biasanya kalau ketemu orang banyak aja lagi jalan di mall atau di mana nggak masalah. Tapi ini banyak kumpul, banyak ketemu, bertatap muka dan ngobrol. Energi aku sensitif banget. Begitu balik udah deh. Apalagi aku nyetir bolak-balikan jauh sampai rumah sore, malam kena muntaber, langsung deh dibawa kabur ke Siloam, langsung Siloan. Oke, kita lanjut ya. Itulah sekilas cerita aku kenapa aku mengghosting kalian. Jangan ditiru ya sifat mami yang suka mengghosting. Kita fokus pada diri kalian dulu, bagongnya nanti ya, besok atau lusa. Besok kita kabar baik yang akan datang. Yang wajib dulu di channel aku, pesan semesta sama kabar baik. Ada Devil, kemudian ada Six of Wands. Tukan, belum apa-apa ada Tukan. Kalian lagi keeping zero lagi nih. Kenapa begitu? Udah bagus kemarin, udah di berapa puluh persen mungkin di bulan lalu atau beberapa waktu lalu. Ini kayaknya ada drop lagi. Akhirnya harus ngulang lagi. Kemudian ada Page of Wands tuh. Kemudian ada Knight of Wands. Nggak apa-apa, naik sih bertahap ya. Kemudian ada Six of Cups. Nah, ada tahu nih biang keroknya. Wow, banyak sekali. Oke, pas 3, 4 malah. Kemudian sini ada The Sun. Kemudian ada Two of Cups. Kemudian ada Hermit. Bottom of the deck energi kalian di pesan semesta kali ini ada Judgment. Menghabiskan satu pattern, satu apa sih sebut, satu pas masa lalu ya. Ada yang sedang kalian lepaskan di sini. Ada peningkatan kebijakan, kebijaksanaan di dalam diri kalian untuk menentukan sikap dari caution tadi. Oke. Aku ngeliatnya gini ya.
Ada sesuatu yang sebenarnya sudah kalian lakukan mungkin kemarin-kemarin ya, tapi nggak tahu kenapa kayak terjadi kemunduran lagi kayak kalian ini saat ini. Mungkin banyak yang sedang terpancing emosi atau emosional. Kalau emosi marah ya, emosional itu macam-macam tentang naik turunnya gejolak di dalam hati dan perasaan kalian. Ini nggak tahu pemicunya apa, bisa jadi dari eksternal atau bisa jadi dari internal, dari dalam diri kalian. Sehingga yang tadinya kalian sudah menuju ke satu fase kesuksesan atau satu fase keberhasilan dari rencana atau progres yang sudah kalian lakukan beberapa waktu lalu. Di sini aku lihat bukan sekedar terjadi kemunduran, tapi sepertinya kayak balik lagi ke nol lagi. Kayak kalian lagi ngulang circle lagi. Jadi ada yang memang downnya atau kembalinya lagi ke situasi yang zero tadi karena memang tidak sengaja ya, atau ada yang memang change in the wind, kayak udah deh ini kalau dicoba terus, dimajuin terus kayaknya gak bakal berhasil, kayaknya aku mesti mundur lagi deh, cari way out baru. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, tapi ujung-ujungnya tetap kalian harus kembali ke zero lagi nih kalau aku lihat ya. Jadi zeronya ada yang disengaja atau tidak disengaja, karena di sini ada satu pencapaian lagi yang menurut kalian kemarin itu salah, harusnya nggak begitu tapi harusnya begini ya. Jadi masih banyak di dalam diri kalian yang di sini kalau aku lihat adalah mengatasnamakan bisa mengontrol diri, tapi kadang-kadang suka lost sendiri itu ya, merasa bahwa diri kalian sudah kuat, sudah bisa move on, sudah bisa ini, tiba-tiba ada momentum tertentu kepancing lagi, akhirnya kembali ke situ lagi seperti itu, akhirnya kalian ngulang lagi. Tuh dia. Kenapa bisa ngulang lagi? Karena tadi terjebak sama satu ilusi atau terjebak dalam satu situasi masa lalu. Aku nggak tahu masa lalu yang kalian maksud di sini adalah apakah ini bersama seseorang yang kalian cintai, tentang pasangan, tentang love life, atau masa lalu tentang kehidupan kalian. Karena di sini ada kaitannya juga nih dengan masa lalu, tentang kerinduan, tentang kesuksesan, atau tentang kenyamanan di mana ketika di satu situasi masa lalu mungkin kamu ngerasa tidak secapek sekarang. Mungkin dulu kamu hidupnya nyaman bersama keluarga yang mapan mungkin, atau keluarga yang selalu memenuhi, sekarang harus mandiri, harus ngulang semua atau memulai semua sendiri. Atau mungkin ada beberapa di antara kalian di masa lalu ya, mungkin berasal dari keluarga yang kaya raya, tiba-tiba sekarang nggak lagi seperti itu. Jadi kayak ada kelelahan dalam memperjuangkan sesuatu, tapi kembali ke masa lalunya itu adalah kalian ngerasa kayak ngulang-ngulang lagi nih. Aduh dulu tuh enak banget hidupku begini, kenapa ya sekarang begini. Jatuhnya kepada keluhan-keluhan. Itu yang terlihat. Akhirnya kalian nggak tuntas-tuntas. Bukan nggak tuntas ya, manusia selama hidup sampai mati ya ada aja yang nggak tuntasnya gitu. Tapi akhirnya kalian ngulang lagi dengan circle yang sama. Kejebak lagi dalam lubang yang sama. Ya, ibarat tupai aja nggak mau jatuh ke lubang yang sama, tapi kalian melakukan hal tersebut di sini. Ada kelelahan dalam diri kalian mengejar sesuatu yang menurut kalian seperti kayak ini harusnya sampainya di sini, harusnya begini, sehingga kalian melupakan yang namanya mensyukuri apa yang kalian dapatkan saat ini. Itu ya. Ada juga yang masih mengenang tentang masa lalu ketika sama seseorang. Misalnya kalian ngerasa bahwa dulu aku ketika sama dia tuh enak banget dimanjain. Jadi kayak melakukan atau membuat suatu perbandingan-perbandingan dari seseorang atau situasi yang pernah terjadi di belakang kemarin. Beberapa ada yang masih merindukan keluarga yang mungkin saja sudah meninggal. Ya doakan, al-fatihahkan kalau yang muslim, yang agama lain doakan sesuai keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Ini jadi kayak kembali merindukan tentang kenyamanan, kasih sayang dari seseorang. Aku melihat ada energi meninggal. Apakah ini memang orang masa lalu atau ada yang baru-baru aja mungkin yang baru ditinggalkan, entah ini keluarga, kerabat atau siapapun juga. Jadi sehingga dari situlah ada kenangan-kenangan yang muncul ketika bersama dia juga. Itu ya yang aku lihat situasi kalian sekarang. Jadi kayak aku nggak bilang ini kemunduran sih, tapi kayak mengulang lagi. Ya nggak apa-apa kalau ini memang nanti hasilnya lebih positif, tinggal berarti dijadikan pembelajaran kegagalan dalam mengulang yang kemarin itu.
Ya, ini banyak situasi yang mengejar masa depan. Jadi kayak ini udah bagus sih dibandingkan readingan lalu tuh, lebih banyak yang galaunya tentang masa lalu, tentang masa kecil, tentang luka batin, trauma. Ini kayak nggak terlalu banyak yang melihat kembali tentang trauma atau hal-hal yang menyakitkan, tapi cuman membandingkan tentang keenakan zaman dulu sama zaman saiki. Itu. Kita lihat ya 1 bulan ke depan ini apa sih sebenarnya keinginan terbesar kalian? 5 of Pentacle, melepaskan ketidakstabilan, melepaskan kesedihan, meningkatkan finansial, mungkin keuangan masih ada yang kurang stabil. Nah, kayaknya full moon kali ini banyak yang berkecimpung dengan urusan money, cuan-cuan. Itu ya. Ini banyak sekali yang ingin kalian lepaskan keterkaitan untuk hidup nyaman, makmur, blessingnya yang banyak gitu. Seperti itu. Jadi kayak mungkin beberapa malah menyingkirkan sebentar, sesaat tentang urusan percintaan. Tapi kendalanya apa di bulan ini adalah the sun. Ya, tadi banyak yang masih mager, niatnya besar. Aku pengen jadi orang kaya, aku pengennya sukses, aku pengennya mapan, pengennya gini gitu. Tapi upayanya mungkin kurang. Antara memang memang kaliannya mager atau kurang mencari peluang tersebut, atau kalian memang merasa bahwa ya sudahlah, jodoh, maut, rezeki semuanya di tangan Tuhan. Aku berjalan seadanya aja. Akhirnya ini membuat kalian stuck kalau aku lihat. Hati-hati buat 1 bulan ke depan. Kalau kalian berada di situasi mager, banyak keinginan, banyak imajinasi, tapi pergerakannya agak kurang kalau aku lihat, ya. Itu. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan di bulan ini, ya? Apa yang memicu atau membuat kalian termotivasi dari keinginan dan hambatan tadi? Di sini ada 2 of Cup. Menerima apapun yang datang dan pergi, ikhlas, pasrah misalnya. Atau ya tadi, ya, mensyukuri dulu apa yang kalian dapatkan sekarang. Melakukan suatu pengembangan. Misalnya tadi kalian cuma punya 1 cawan yang untuk kalian jual, ya, naikkan itu, upgradekan itu menjadi 2 cawan. Gimana caranya 1 bisa berkembang jadi 2. Yang tadinya cuma misalnya, misalnya hari ini aku cuma melakukan sesuatu 1 jam, ditambah jadi 2 jam, ya. Misalnya aku hari ini olahraga nih, misalnya olahraga nge-gym kayak atau apa kayak, biasanya cuma 1 jam, tambah lagi durasinya. Atau kali ini aku jualan biasanya cuma sampai jam 10, tambah lagi durasinya sampai 1 jam. Artinya ada yang harus kalian tingkatkan dari kinerja atau kapasitas yang ada di dalam diri kalian. Ditambah lagi harus dibarengin dengan yang namanya hermit, ya. Jangan terlalu sibuk dulu dengan hingar-bingar dunia, kesenangan ditepikan dulu. Biasanya kalian suka poya-poya, ngumpul-ngumpul sama teman. Mungkin di 1 bulan ini ada yang harus kalian prioritaskan dulu daripada cuman kumpul-kumpul sama teman-teman atau melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Kalian lebih banyak disuruh menyerapi diri kalian, mendalami, mencari cerminan, gambaran jati diri. Isolation sama hermit gak jauh beda, sama, ya. Setitik cahaya, artinya ada yang harus kalian ketahui dalam diri kalian, entah itu yang sudah hilang atau memang itu sudah ada tapi kalian belum paham untuk memunculkan itu kembali, ya. Ini teguran keras buat kalian semua untuk bangkit di bulan ini, mencari jati diri kalian, ya. Lupakan hal-hal yang kira-kira udah gagal nih kemarin, itu harus kalian tepikan. Kalian udah bukan mencari kambing hitam lagi dari kegagalan apa yang kalian dapatkan sekarang, tapi kalian harus mencari solusi. Yang sudah terjadi kan nggak bisa dimundurin lagi, nggak bisa diulang lagi, tapi kalian bisa mengulang itu di masa depan untuk tidak terjadi kembali. Itu, ya, ini dia. Banyak yang lagi mau mengolah diri untuk lepas dari ketidakstabilan apapun versinya, tapi magernya kuat di sini. Jadi banyak yang harus melakukan appreciation terhadap diri kalian sendiri. Itu dia, aku lihat situasi kalian saat ini. Aku nggak tahu apakah masuk ke dalam energi kalian yang sedang menonton ini atau tidak. Dan kalian harus pintar mengembangkan situasi yang aku sebutkan. Apakah ini memang mengarah ke percintaan, apakah kepada kehidupan ataupun cuannya kalian. Itu dia. Oke, kita lihat pesan semesta buat kalian. Salah kartu. Kita pakai ini dulu ya. Pesan full moon buat kalian.
pesan semesta. Aku baca santai ya hari ini karena terus terang masih agak lemes sih. Tapi aku kangen sama kalian. Dan aku yakin kalian pasti udah ngoceh-ngoceh. Mami mah tukang ghosting. Cowokku tukang ghosting, jangan-jangan belajar dari Mami. Siapa itu komen kemarin? Pasangan kalian jangan kasih nonton aku, nanti ikutan tukang ghosting. Bahaya. Kartunya gede, izin cabut ya. Oke, di sini ada a time to give rather than take. Ya, ini artinya sekarang ini waktu yang lebih baik adalah memberikan daripada menerima. Atau sekarang waktunya kalian membayar sesuatu karena kemarin sudah kalian ambil. Ini tadi ya, judgment. Nah, kartunya terkonek satu sama lain. Jadi di sini mungkin sekarang waktunya kalian menyikapi diri kalian. Kemarin apa sih yang udah kalian ambil? Ya, misalnya kemarin kalian udah hidup mewah banget, udah nyaman banget, udah banyak duit banget. Sekarang tiba-tiba agak merosot. Artinya kalian paham tentang yang namanya roda berputar. Ya mungkin kemarin sudah kalian ambil depositnya, sekarang waktunya kalian membayar. Itu tentang satu hal. Kalau kalian mau mensyukuri dengan apa yang kalian dapatkan hari ini, apapun itu. Tapi ada juga buat kalian yang sedang berada di dalam fase keberlimpahan, ini waktunya adalah untuk memberikan. Ya, mungkin selama ini kalian sudah banyak mendapatkan hal-hal positif, berkah, rezeki dari semesta. Mungkin waktunya kalian money laundry, atau mencuci kembali, membersihkan kembali dengan cara yaitu bersedekah. Ya, ini aku lihat mungkin di 1 bulan ini banyak warning ke kalian. Mungkin ada satu ritual yang harus kalian lakukan dalam adat bersedekah. Misalnya kalian melakukan ritual sedekah 40 hari. Nggak peduli nilainya walaupun kecil, misalnya sehari 2.000 aja, tapi tidak putus. Misalnya kalian lakukan dengan nazar kalian atau niat kalian 40 hari. Berarti 40 hari kalian tiap hari kasih 2.000. Setelah itu kalian akan lihat hasilnya seperti apa. Atau ada dengan cara sendiri, misalnya ke panti asuhan atau ke tempat-tempat di mana yang menurut kalian itu nyaman buat kalian. Itu. Kalau aku paling sering yang tadi 40 hari nonstop. Ya, itu nanti setelah selesai, rezeki kalian pasti akan mengalir dengan deras. Itu pesan semesta ya, waktunya memberi daripada menerima, atau waktunya mengembalikan setelah kalian mengambil kemarin. Oke, kemudian di sini ada personal issue, resolution ya. Ini tentang mengabaikan tentang isu-isu ya. Kalau kalian termakan pengaruh omongan orang atau isu-isu yang tidak benar, atau terprovokasi dengan hal-hal yang negatif, maka kalian juga akan mendapatkan imbasnya dari situ. Kenapa di sini ada hermit tadi? Karena kalian diharuskan ya, wajib harus menarik diri, mencari pencerahan. Artinya ketika kalian mau berada di situasi awakening, spiritual awakening, atau melakukan perubahan dalam diri kalian, yang harus kalian percaya itu adalah Tuhan kalian, semesta, siapa sang pencipta di dunia ini, dan diri kalian. Ya, jadi jangan percaya si itu mah begini-begini, apalagi kalau yang gibah ya, apalagi yang suka ngegosip, jangan deh. Atau misalnya kalian bilang si itu tuh lagi mau nyaingin kamu tuh, padahal mungkin belum tentu. Atau si itu kayaknya ngikut-ngikut gaya kamu deh, atau ngikut-ngikut cara kerja kamu deh. Jangan terprovokasi dengan hal-hal tersebut ya. Dengan hal seperti itu kamu akan bisa melakukan pengembangan diri. Sekalipun misalnya ada yang ngikut-ngikut kamu, jadi followernya kamu, bagus. Dengan begitu kan kamu diakuin, berarti kamu itu orangnya bagus, sehingga ada yang mau mengikuti kamu. Dan gak akan merugikan kamu ya dengan ada orang mengikut kamu atau menjiplak kamu misalnya. Ya, ilmu kamu juga nggak akan hilang, yang ada malah berkembang, tambah pahala 1. Jadi gitu, abaikan dengan yang namanya isu-isu yang nggak penting yang ada di sekitar kamu ya. Kemudian di sini ada surrender to divine. Ini waktunya untuk menyerah. Surrender, menyerah itu bukan berarti kamu mengaku kalah, tapi kamu menyerah dalam artian tidak memaksakan lagi satu kehendak terhadap diri kamu, karena kamu sudah mulai mempercayai yang namanya divine timing.
Setiap manusia, setiap makhluk yang ada di bumi ini punya divine timingnya masing-masing, termasuk divine timing mati atau meninggal. Ya, jadi kalian harus percaya kalau hari ini ada sesuatu yang kalian kejar belum kalian dapatkan, it's mean artinya belum divine timingnya. Ditunggu sambil melakukan aktivitas, ditunggu sambil melakukan pengembangan diri. Nanti akan muncul satu persatu semuanya. Gitu, ai. Keluar 2, ya sudah, memang butuh 5. Kemudian ada it's time to take action, ini waktunya untuk mengambil langkah, sikap, action, tindakan-tindakan. Ya, walaupun kadang-kadang tindakan yang harus kamu lakukan adalah tindakan ekstrim, tapi menuju pada satu kemajuan terhadap diri kamu. Poinnya seperti itu. Jangan cuma berimajinasi, jangan cuma berharap atau mimpi tapi tidak melakukan apa-apa. Tadi magerannya kelihatan, makanya disuruh take action sama semesta. Ya. Kemudian di sini ada your commitment is being tested. Hati-hati, mungkin ada beberapa di antara kalian entah ini masih di circle yang masih diuji coba komitmen kamu atau hubungan kamu dengan seseorang atau hubungan-hubungan lainnya, ya, pertemanan bisa, pekerjaan, keluarga. Mungkin ini adalah momen ketika kamu harus menarik diri. Mungkin lagi diuji coba nih, ada masalah dalam satu koneksi, entah dengan siapapun itu. Mungkin 1 bulan ini harap banyak bersabar. Ya, karena mungkin komitmen kalian lagi diuji coba sama semesta untuk melihat kekuatan kalian sampai di mana. Perbanyakin hermitnya bulan ini. Kalau nggak tahu hermit, googling apa makna hermit sambil belajar. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada expect powerful change. Ya, kalian harus bisa mengekspektasikan bahwa kalian itu bisa melakukan perubahan energi dalam diri kalian. Bahwa kita semua itu punya powerful dalam diri kita, inner power dalam diri kita. Itu dia pesan semestanya. Oke, tadi udah di-shuffle itu ya. Kita lihat ada pesan semesta apa lagi buat kalian. Aku main cabut-cabut aja ya untuk pesan semesta ya. Di sini ada awakening, ya, ada breakthrough di sini. Artinya kalian lagi disuruh banyak, hampir sama dengan hermit lagi. Perbanyak healing. Healing nggak harus traveling, ingat ya, jangan healing berkedok traveling. Healing itu letaknya ada di dalam hati kalian. Ya, dalam artian mau kalian berada di mana sekalipun, kalau kalian hening, ngobrol sama diri kalian, sama Tuhan sekalian, sama ancestor kalian, spirit guide kalian, minta petunjuk. Nanti biasanya entah ini langsung terjadi dalam bentuk actionnya kalian, atau ada terjadi pencerahan-pencerahan entah melewati mimpi atau kode-kode, caution yang terjadi dalam kehidupan kalian. Kalian terlalu sibuk ngobrol sama orang lain, kadang-kadang kalian lupa ngobrol sama diri kalian sendiri, atau lupa ngobrol sama sang pencipta. Itu dia. Ini ada awakening yang masih mentah. Gini, kayak metik mangga tapi belum 3/4 mateng, jadinya kadrun gitu ya. Ada yang mau awakening tapi salah guru, salah suhu. Ada yang mau awakening tapi nyari kemana-mana, padahal semua letaknya ada di hati kalian. Itu ya. Oke, apa lagi? Mas-masan aku. Movement, travel tuh movement lagi ya. Ini dia pesan semesta, lakukan movement, perubahan ya, atau changing apapun, opinion, action atau apapun juga bisa kalian lakukan. Apalagi kalau urusan cinta, udahlah movement lah, seperti itu. Ini juga ada beberapa yang akan traveling, nggak tahu apakah traveling urusan pekerjaan atau memang traveling kalian memang pingin liburan. Soal tadi jangan healing berkedok traveling. Oke, kemudian di sini ada strength ya, determination. Ini kalian pesan semesta tetap harus menjadi seseorang yang kuat. Ya, kalian dipaksa untuk kuat. Kalau enggak, kalian mau berpangku tangan sama siapa kalau bukan pada diri kalian sendiri. Dan ketika kalian mampu mengejar power, inner power dalam diri kalian, strength ini akan selalu mendampingi kalian. Jadi kalian itu jadi orang yang kuat, mau diterpa badai kayak ombak kayak atau apapun juga, ya. Jadi harus tetap berpegang teguh dengan
atau berpijak pada kaki kalian sendiri untuk jadi orang yang kuat, nggak bisa mengandalkan orang lain, ya. Oke, kemudian ada set intention nih, semesta berpesan waktunya kalian untuk restruktur ulang, ya, apa yang menjadi niat, afirmasi kalian, loa kalian harus bikin jurnal ulang lagi. Tadi keeping zero lagi, growth lagi, kan kembali lagi dari awal. Gak apa-apa kembali dari awal, kemarin gagal melakukan ini, ulang lagi. Misalnya oke, kali ini berarti apa nih, disetting lagi semuanya intention kalian untuk full moon berikutnya. Jadi full moon kali ini kalian lagi disuruh banyak melakukan research atau observasi apa yang ingin kalian lakukan ke depannya, ya, disetting ulang. Satu lagi di sini ada victory energi, tuh disuruh siap-siap ya, tuh ada kemenangan yang akan kalian dapatkan. Tadi juga ada Six of Wands, sebenarnya kalian udah menuju kepada satu titik kemenangan. Cuman kadang-kadang kalian masih jalannya agak terombang-ambing, ya. Jadi kayak belum mapnya belum, kompasnya belum pas. Jadi harus kalian rapikan lagi, setting ulang lagi. Ketika kalian sudah settle nanti semuanya, kembali ke sini, ada kemenangan yang akan kalian dapatkan. Oke, bottom of the deck-nya gestation, inner growth lagi, waktunya bertumbuh lagi, ngulang lagi, nanam lagi dari awal, ya. Jangan bercocok tanam aja dari awal. Tapi diri kalian juga ada yang harus kalian growth-kan. Oke, kita lihat pesan apa lagi? Pesan wayang. Nanti kita lihat terakhir pengembangan diri, pesan semesta kalian untuk diri kalian harusnya ngapain gitu. Oke, pesan dari wayang Dewi Gendari. Jagalah martabat pasangan hidup. Jangan bertindak culas memberikan pengaruh buruk. Hindari mudah terhasut dan terus menuntut. Tuh tadi ya, jangan mudah terhasut. Ini juga menjaga hubungan pasangan hidup. Kan waktu pertama menjalin hubungan, apalagi yang udah menikah ya, menerima kekurangan dan kelebihan. Jadi harus diterima, jangan melihat kekurangan atau melihat yang kinclong-kinclong, dah selingkuh, third party, nanti dibikin kacau sama third party-nya, galau, nangis di pojokan. Kemudian di sini ada Batara Aswan Aswin. Segala racun yang bersarang akan hadir beserta penawarnya. Tuh kalian tahu, setiap ada masalah dalam kehidupan kita, apapun itu, kalian harus percaya bahwa semua itu ada obatnya. Ya, jadi Tuhan itu nggak akan mencoba umatnya atau manusia di bumi dengan ketidakkuatan yang mereka miliki, strength tadi. Jadi kalau hari ini kalian ditempa sama satu masalah, kalian harus percaya bahwa suatu saat kalian bakal sembuh kok, ada obatnya, ya. Oke, kemudian sini ada Cakil. Mendapat musibah yang disebabkan oleh tabiatnya sendiri. Tuh, ini tentang karma ya, judgment lagi. Tuh, connect lagi. Ya. Kalian harus ingat setiap perbuatan kita itu ada balasannya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Jadi karma itu bukan melulu tentang hal-hal yang negatif aja. Karma itu adalah hasil dari tindakan yang kita lakukan hari ini, entah nanti akan dibayar dengan cepat ataupun lambat. Jadi kalian harus tahu, setiap tindak tanduk kalian itu pasti akan ada balasannya. Makanya berhati-hati dalam bersikap. Itu dia. Aku cabut aja, nggak usah disafal lagi. Ada Prabu Kresna di sini. Kemampuan dalam bernegosiasi akan menyusun strategi sehingga mampu menjadi perantara yang baik. Tetaplah adil dan bijak dalam membuat keputusan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan. Jadilah pengayom dan penasehat agung bagi sesama. Tuh harus menjaga kejujuran, ya. Harus kreatif dalam bernegosiasi atau menyusun strategi, baik dalam kehidupan ataupun pekerjaan. Jangan korupsi, jangan memanipulasi atau apapun juga yang tidak baik. Nanti larinya ke Cakil lagi, ya. Apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, baik itu baik atau tidak. Bagong. Baru bilang jangan ngomong si Bagong, Bagongnya nongol. Tunggu aku ketawa dulu.
Ayo ketawa masal. 1, 2, 3 ketawa ya. Ini ada bagong. Bagong kalau di sini tuh nilainya positif ya, bukan negatif, bukan hal yang membagongkan. Teman terbaik adalah dirimu sendiri. Tuh tadi ya, udah dibahas juga. Kemurnian jiwa akan terbentuk dengan sifat kejujuran tulus apa adanya, bukan ada apanya, kebalik. Berani mendobrak sesuatu yang tidak benar, pecahkan ketegangan masalah yang terjadi dengan kegembiraan. Gak apa-apa membongkar sesuatu yang tidak baik ya, walaupun kalian akan pedih, akan sakit, tapi setidaknya kalian melihat ada kebenaran di balik itu ya. Itu dia. Bagong nongol. Nggak mau dia kalau nggak nongol sehari aja, nggak dari ucapan kartu pula nongol dia. Aduh. Oke, bottom of the decknya di sini ada Dewi Sembadra. Ya, kesetiaan hati dan ketabahan dalam menerima kekurangan pasangan, menjaga kesucian cinta. Tadi aku sudah bahas di kartu ini. Itu dia. Mau pasangan kalian seperti apapun, ya terima dia. Karena kalian waktu menjalin hubungan di awal kan berjanji sehidup semati, ya, menerima kekurangan dan kelebihan. Jangan pasangan kalian selingkuh, kalian balas selingkuh pula. Oke, kita lihat pesan semesta untuk diri kalian ya. Self care yang harus kalian lakukan di 1 bulan ini ke depan. Apa? Oke, di sini ada connect with your ancestor ya. Tuh dia tadi. Ngobrol sama diri kamu sendiri. Mana sih tadi? Oh, ini dia. Nih, hampir sama ya. Ngobrol sama diri kamu atau ngobrol sama spirit guide kamu. Gimana caranya ngobrol kayak gitu, Mi? Waktu kalian mau tidur, ya, ngobrol aja sama diri kalian sendiri. Seolah-olah kalian lagi ngobrol sama seseorang. Spirit guideku misalnya. Apa sih yang harus aku lakukan dengan situasiku sekarang? Nanti dapat tanda kok kalian, dapat kode-kode ya. Perbanyak ngobrol sama diri sendiri. Nih, banyak tadi gambaran kartunya seperti itu ya. Mulai terkoneksi sama ancestor kalian, apalagi kalau kalian dalam posisi tidur atau bangun tidur itu kan kita antara alpha sama beta ada dimensi di mana kita lagi ngambang antara sadar nggak sadar. Lakukan afirmasi, lakukan pembicaraan, perbincangan, apapun juga yang ingin kalian imajinasikan di situ. Yaitu paling cepat manifestasi di situasi seperti itu. Pasti tahu lah ya. Oke, make an altar. Bikin altar buat diri kalian. Altar itu tidak sesuatu tentang klinik atau tentang spiritual aja, tapi adalah di mana tempat kalian bisa nyaman. Ketika kalian berada di ruangan tersebut atau di kamar kalian, mungkin ketika kalian galau, stres, kalian melihat meja altar kalian, ada sesuatu yang bisa kalian lakukan. Sediakan 1 buku untuk jurnalnya juga. Nah, isi-isi altar itu apa? Bebas. Boleh foto kamu sama teman keluarga. Ada bunganya, terus ada lilinnya boleh, ada dupanya boleh, ada aromaterapi boleh, diffuser. Apapun juga yang berkaitan dengan membuat kalian nyaman, baik itu secara visualisasi ataupun secara penciuman. Ya. Kemudian di sini ada meditasi, belajar meditasi. Dan ingat, banyak orang yang merasa meditasi itu adalah sesuatu yang berat. Untuk kalian pemula, kalian bisa lakukan meditasi dengan rebahan aja, gak harus duduk bersila ya. Kalau kesemutan mau gimana, meditasi itu adalah kuncinya hening ya. Atau kalian sambil jalan di kamar atau di taman, muter jalan, tapi pikiran kalian terfokus pada satu apa yang menjadi pemikiran kalian, tujuan kalian. Itu namanya meditasi, bukan duduk harus bersila. Banyak orang yang salah kaprah dengan urusan meditasi. Meditasi itu adalah ketika kalian hening, kalian duduk aja, duduk santai sambil nonton TV, merem sebentar, hening sebentar, itu juga sudah meditasi. Apalagi misalnya mau tidur sambil rebahan, heningkan diri kalian, ngobrol, itu juga meditasi ya. Tapi kalau levelnya sudah bagus, bisa seperti ini, itu jauh lebih baik itu ya. Jadi nggak ada halangan untuk meditasi dengan alasan susah Mi, baru duduk segini, udah pegel, kesemutan, baru sebentar pikirannya lari-lari. Kalau dia udah lari-lari, tarik lagi, kejar lagi ya. Pikiranku balik lagi, tadi tujuan kita mikir ini, bukan mikir yang itu. Karena gangguan orang dalam bermeditasi itu urusan remeh-temeh. Aku aja masih sering gitu. Misalnya aku lagi meditasi, tadi aku udah matiin kompor belum ya? Atau meditasi lagi, tiba-tiba tadi
Angkat jemuran nggak ya? Pasti ada hal-hal yang justru bukan hal besar yang datang. Adalah hal-hal sepele. Kadang-kadang bahkan, aduh nanti siang masak apa ya? Makan apa ya? Gitu. Oke, kemudian sini ada dream journal. Ya, nih tadi lagi-lagi kalian lagi disuruh bikin jurnal. Apa sih yang menjadi impian kalian? Di list, dibikin. Oke, aku pengen punya rumah tingkat 2. Aku pengen hidupku nanti begini. Jurnal aja dulu sekarang. Nanti simpen bukunya. Ketika terrealisasi progres-progres yang kalian sudah jurnalkan tadi, kalian akan tahu, oh ini dulu aku lakukan pada saat tanggal, hari, ada semua di situ. Ternyata butuh waktu sekian ya untuk bisa sampai ke titik itu. Itu juga percaya tentang yang namanya divine timing. Di sini ada energy walk, itu dia. Ini 3 kartu ini menggambarkan tentang banyak harus menggali inner power, kekuatan di dalam diri kalian. Kekuatan itu jangan dicari dari luar, apalagi dari Marvel. Carinya dalam diri kalian. Kalian itu bisa mengasah diri kalian dengan awakeningnya kalian, bahwa setiap manusia itu punya macam-macam kelebihan. Ya, misalnya ada yang bisa melihat masa depan, ada yang nggak usah jauh-jauh deh, ada yang bisa menyembuhkan diri. Jadi artinya kalian harus meningkatkan energi dalam diri kalian. Ya, bisa dengan meditasi, hening, atau berbicara sama ancestor kalian, atau melatih diri kalian dengan apa sih yang menjadi kelebihan atau keinginan kalian tadi. Bangkitkan energi walk yang ada di dalam diri kalian. Ya, dengan hening sebenarnya kalian akan memperbaiki cakra kalian juga sih. Ya, atau kalau yang mau yang praktis, Mami dagang lagi. Silakan beli produk Mami yang 7 chakra untuk membuka aura, membersihkan cleansing diri dan lain-lain. Kemudian di sini ada aromaterapi. Ini dia ya, perbanyak menghirup aromaterapi. Nggak harus beli dari Mami kok, bisa dari luar. Diffuser boleh, dupa boleh, apapun boleh ya. Mami juga udah ada diffuser tapi belum launching. Tapi udah ada yang pesen nih. Nih dia ya, nanti sama temanya sih seperti track love dan lain-lain, cuman belum launching, masih nunggu beberapa item lagi. Oke, kita selesaikan readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini pesan semesta kita, ngobrol-ngobrol santai kita juga. Kan kalau reading sama Mami sambil ngobrol ya. Aku rasa semoga bermanfaat buat kalian, tetap bijak dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam dengan tema kabar baik yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.